kelas 11.2, saya akan mempresentasikan materi tentang bab 3, pergerakan nasional. Pada bab ini saya akan membahas politik etis 1901. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu politik etis. Jadi politik etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kebijakan ini juga dikenal sebagai politik balas budi. Politik etis dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat Hindia Belanda akibat kebijakan tanam paksa yang diterapkan pemerintah Belanda pada tahun 1830. Kebijakan ini dicetuskan oleh Konrad Theodore van de Venter, seorang ahli hukum Belanda dan pengusaha perkebunan pada tahun 1899. Kebijakan atau politik etis mencakup dua bidang, yaitu politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, para penggagas politik etis menyerukan segera diterapkannya kebijakan desentralisasi. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, politik etis diterjemahkan sebagai Trias van de Venter. 17 September 1901, politik etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelma yang baru naik tahta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa Bumiputra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelma menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis. Terdapat 3 kebijakan politik etis yang terangkum dalam program yang disebut Trias van de Venter, yaitu 1. Pada irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua yaitu migrasi, yaitu mendorong transmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. Yang ketiga, edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Karena banyak terjadi penyimpangan, penerapan politik etis di lapangan dapat mengakibatkan diantaranya sebagai berikut. Pada irigasi, pengairan dialirkan hanya ke tanah-tanah perkebunan swasta, bukan ke tanah-tanah pertanian rakyat. Pada edukasi diselenggarakan 2 macam pengajaran. Pertama, untuk anak-anak pegawai negeri, bangsawan, dan orang-orang yang mampu dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kedua, untuk rakyat biasa hanya diberi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung setingkat kemampuan siswa sekolah dasar kelas 2 dan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Tujuan diselenggarakannya pengajaran untuk rakyat biasa adalah mendapatkan tenaga administrasi yang murah untuk dipekerjakan di kantor-kantor pemerintahan nantinya. Selain itu, penerapan politik etis dalam bidang pengajaran tidak mengakomodasi pendidikan bagi bangsa-bangsa asing lainnya seperti orang-orang Arab dan Tionghoa yang pada masa tersebut telah banyak berada di Indonesia. Pada emigrasi, perpindahan penduduk keluar Pulau Jawa ternyata ditujukan ke perkebunan swasta dan perkebunan milik pengusaha-pengusaha Belanda dan swasta asing. Selepas dari berbagai penyimpangan, bagaimanapun politik etis sangat berperan mengembangkan serta memperluas pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Meski tidak dimaksudkan demikian, kebijakan politik etis memicu lahirnya kesadaran kebangsaan secara khusus. Jika saja kebijakan politik etis tak pernah diterapkan, mungkin tak akan lahir Dr. Wahidin Soedarsono serta Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo. Organisasi tersebut merupakan organisasi pergerakan modern Indonesia pertama yang hari berdirinya yaitu tanggal 20 Mei. Kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kissy face.